Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ulfasiti Nuraini MStat selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan teks, izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil dari ide proyek kami dengan judul Analisis Sentimen Negatif Publik Terhadap Kontroversi Promotor Event Mechima Pro pada Platform X. Namun sebelum membahas ide proyek ini lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 dari kelas 2024A dengan saya sendiri Audia Alicia dengan 3 digit NIM terakhir 179. Kemudian ada dua rekan saya yaitu Nia Ayu Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 081. Kemudian ada rekan kami yang satunya yaitu Siti Aisyah Febrianti dengan 3 digit NIM terakhir 158. Nah, pada saat ini media sosial itu kan udah jadi tempat berbagi banyak sekali informasi. Nah, di sini di media sosial juga itu menjadi wadah untuk masyarakat mengekspresikan opini dan emosi mereka. Nah, termasuk dengan adanya kontroversi dari yang dialami oleh promotor Mechima Pro pada platform X, yang dimana banyak sekali pengguna itu membagikan opini mereka terkait dengan pelayanan dari promotor Mechima Pro ini. Nah, ide kami ini untuk memilih mereka ini karena fenomena Mechima Pro ini sangat ramai diperbincangkan dan menimbulkan banyak sekali keluhan dari penggemar, terutama terkait isu transparansi dan dugaan penipuan dalam sistem penjualan tiket. Sosial menggambarkan sentimen negatif yang kuat terhadap promotor tersebut. Nah, dari situlah kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana opini publik dapat terbentuk dan sejauh mana sentimen negatif itu mendominasi kepercayaan percakapan di platform X. Nah, dengan begitu hasilnya nanti bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak penyelenggara acara seperti Mekima Pro ini agar bisa lebih transparan dan dapat memahami persepsi audiens. Kemudian, proyek yang kami usulkan ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik terhadap promotor Mechima Pro di platform X atau yang dulunya itu Twitter, terutama terkait dengan transparansi dan penipuan. Nah, data-data yang kami kumpulkan ini berasal dari X dan kami ini mengambil data-data tersebut menggunakan Twitter API V2 yang dimana lalu diproses masuk ke pembersihan data dan text processing yang dimana selanjutnya teks tersebut nanti akan diubah menjadi bentuk numerik menggunakan TF-IDF agar bisa diproses oleh model machine learning-nya. Nah, tahap analisis ini juga dilakukan dengan menggunakan dua algoritma utama, yaitu kami menggunakan naive Bayes dan juga logistic regression. Yang dimana ini untuk mengklasifikasikan tweet ke dalam 3 kategori sentimen, positif, negatif, dan netral. Tapi di sini kami akan mengambil sentimen negatifnya, seperti itu. Nah, untuk penjelasan proyek ini lebih lanjut, saya serahkan ke rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau alur penelitian kami. Di sini kami memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama collecting, yang kedua processing, yang ketiga feature engineering, yang keempat tahapan klasifikasi, dan yang terakhir evaluasi. Untuk collecting, di sini kita akan mengambil data yang dikumpulkan dari X menggunakan API V2 dengan query berbahasa Indonesia terkait Mechima Pro, yang kemudian akan disimpan ke dalam file CSV. Terus kemudian untuk pre-processing, tujuannya di sini kami untuk membersihkan data mentah menjadi teks yang lebih terstruktur seperti menghapuskan URL, username, tagar, stopword, dan juga hashtag. Untuk yang ketiga, di sini kita akan mengubah teks menjadi bentuk numerik menggunakan TF-IDF. Nah, teks itu aslinya nggak bisa dibaca sama komputer. Makanya di sini kita perlu mengubah teks tersebut agar bisa dibaca kemudian kita analis. Yang keempat, klasifikasi. Di sini kita menggunakan dua algoritma. Yang pertama naive Bayes dan yang kedua logistic regression. Di sini kita menggunakan kedua tersebut untuk membandingkan algoritma dari keduanya. Karena setiap algoritma itu memiliki caranya masing-masing dan juga hasilnya biasanya beda. Nah, logistik itu biasanya memisahkan tweet positif dan negatif dan memberikan bobot pada setiap teksnya. Seperti untuk teks positif, ntar bakalan memiliki bobot positif dan teks negatif akan punya bobot negatif. Untuk naive Bayes itu akan dihitung probabilitas kemunculan kata per kelas yang kemudian akan digunakan teorema Bayes untuk klasifikasinya. Yang terakhir, evaluasi.
Nah, evaluasi ini menilai dan bandingkan kinerja kedua model menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1. Nah, tujuannya di sini tuh untuk mengukur akurasi setiap model pada data baru. Nah, dan kan tadi di sini disebutkan akurasi, precision, recall, dan F1. Nah, nanti di situ tuh bakal bisa nentuin model terbaik untuk analisis sentimen Mechima Pro. Jadi antara kedua tersebut bakalan dibandingkan menggunakan matriks tersebut dan akan mengetahui model mana yang sekiranya terbaik untuk analisis tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan preprocessing dan fitur engineering. Nah, tahap pertama adalah preprocessing, yaitu proses membersihkan data teks hasil scraping dari platform X tadi agar siap dianalisis. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu seperti case folding, cleansing, tokenization, stop word removal, dan juga stemming. Nah, pada tahap case folding itu semua huruf diubah menjadi huruf kecil agar konsisten. Jadi semua kata meskipun dia menggunakan kapital yang berbeda-beda akan diperlakukan secara sama. Lalu pada tahap cleansing dilakukan untuk menghapus elemen yang tidak dibutuhkan seperti URL, tanda baca, angka, emoji, atau mention pengguna dan lain-lainnya. Nah, berikutnya pada tokenization ini dia memecah kalimat menjadi potongan kata agar lebih mudah dianalisis. Kemudian pada stop word removal dia menghapus kata-kata umum seperti dan, yang, atau di yang nggak memiliki makna penting. Nah, yang terakhir itu dilakukan proses stemming menggunakan sastrawi stemmer, yaitu library bahasa Indonesia yang berfungsi untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Misalnya kata penipuan, itu jadi tipu. Nah, tujuannya tuh supaya analisis sentimen menjadi lebih akurat, karena kata-kata sejenis dihitung sebagai satu makna yang sama. Selanjutnya ada fitur engineering. Nah, setelah teks dibersihkan, maka dilakukan fitur engineering ini menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah kata menjadi bentuk numerik. Metode ini memberi bobot lebih tinggi pada kata yang sering muncul di satu dokumen, namun jarang di keseluruhan data, sehingga membantu model mengenali kata yang paling berpengaruh terhadap sentimen. Label sentimen kemudian diberikan label secara otomatis berdasarkan kata negatif. Lalu diverifikasi kembali secara manual untuk memastikan akurasi hasilnya. Nah, setelah representasi kata tadi terbentuk, data kemudian dibagi menjadi dua bagian, 80% untuk data training dan 20% untuk data testing, agar model itu bisa dilatih dan diuji secara seimbang. Oke, kemudian ada rencana output dari proyek analisis sentimen kami. Nah, rencana output yang pertama itu adalah klasifikasi sentimen. Dari data tweet yang sudah dikumpulkan, sistem akan mengelompokkan opini pengguna X ke dalam dua kategori utama, yaitu positif dan negatif. Lalu fokus utamanya adalah untuk melihat seberapa besar dominasi sentimen negatif terhadap Meshima Pro. Nah, yang kedua adalah visualisasi hasil analisis. Visualisasi hasil analisis akan hasil klasifikasinya akan divisualisasikan menggunakan word cloud dan grafik distribusi sentimen. Nah, tujuannya agar kita bisa melihat secara lebih jelas kata-kata apa aja sih yang paling sering muncul serta bagaimana pola opini publik terbentuk. Nah, yang terakhir adalah analisis hasil. Dari hasil visualisasi dan klasifikasi tadi akan dijelaskan pola dan kata-kata yang paling berpengaruh dalam membentuk sentimen negatif. Nah, bagian ini itu membantu kita memahami kecenderungan opini publik secara lebih mendalam berdasarkan isu yang sedang dibahas. Nah, yang terakhir ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan, yang dimana kami memilih metode-metode yang kami pakai ini berdasarkan jurnal-jurnal yang ada pada referensi ini, karena dari yang kami dapatkan, dari jurnal-jurnal tersebut cocok untuk diimplementasikan pada proyek kami ini. Nah, sekian hasil dari presentasi mengenai ide proyek dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.